Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kita ada di acara Kabanti, Kabar Guna Barakati, yang merupakan salah satu program inovasi daerah yang telah di-launching tanggal 31 Oktober yang lalu bersamaan dengan inovasi-inovasi lain. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai inovasi daerah di program Kabanti. Kenapa? Karena Kabanti ini adalah salah satu program inovasi daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna. Malam hari ini kita bersama bintang tamu yang spesial ya, karena di tengah-tengah kita telah hadir salah satu pejabat eselon 2, yaitu Bapak Insinyur Haji Syahrir MTP. Beliau adalah Kepala Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna. Apa kabar Pak? Sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, malam hari ini kita akan bahas mengenai tema judulnya nih Pak, tentang inovasi dalam peningkatan daya saing daerah. Tetapi mungkin sebelumnya Pak, mungkin untuk Balitbang masih banyak ya, karena Balitbang ini salah satu OPD di Kabupaten Muna yang mungkin belum terlalu banyak dikenal, tidak terlalu familiar seperti OPD-OPD lain. Mungkin nanti di awal Bapak bisa jelaskan Balitbang itu seperti apa, tentu tupoksinya mungkin Pak. Kira-kira tupoksi Balitbang itu dalam hal kaitannya dengan pelayanan publik seperti apa saja? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dalam acara Kabanti yang merupakan salah satu inovasi yang telah kita launching pada tanggal 31 Oktober 2021 kemarin ya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat tentang informasi-informasi pembangunan baik yang sedang kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Badan Litbang sebagai perangkat daerah yang ditugaskan sesuai dengan amanah undang-undang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan termasuk inovasi daerah. Oleh karena itu, lembaga ini mempunyai posisi yang sangat strategis, ya, meskipun banyak orang atau banyak pihak yang belum memahami posisi Litbang dalam sistem manajemen pemerintahan. Kita kenal dengan ilmu manajemen yang sangat sederhana, yaitu POAC, ya, menurut Henry, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Risk, dan Reset. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, ya, kemudian pengawasan, termasuk riset dan development di dalamnya. Ya. Saya kira demikian. Kemudian gini Pak, kita nanti stretchingnya lebih ke inovasi ya, karena memang inovasi ini kan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian bisa menjadi tools akselerasi dalam peningkatan daya saing daerah ya. Kemarin kita dapat informasi melalui media-media kan, Litbang baru saja melaunching beberapa inovasi yang memang mungkin informasi juga yang kita dengar kan, Balitbang menjadi koordinator daripada inovasi daerah. Itu seperti apa sih Balitbang, upaya-upaya Balitbang dalam rangka menggali inovasi-inovasi daerah ya, yang tentu bukan hanya dari kalangan eksekutif, mungkin juga dari kalangan legislatif atau masyarakat sipil. Mohon penjelasannya Pak. Ya, jadi kita sama ketahui bahwa di era otonomi saat ini, termasuk kita masuk menghadapi era globalisasi, yang saat ini kita berada pada 4G dan sedikit hari lagi kita masuk pada 5G, maka peranan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, itu menjadi
sangat penting buat kita karena dengan inovasi ini akan meningkatkan daya saing daerah. Ya, oleh karena itu Litbang sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2017, ya. Litbang ini selain tugas pokoknya sebagai lembaga peneliti pengembangan perekayasa dan inovasi, ya, itu diharapkan inovasi ini bisa meningkatkan daya saing daerah, ya. Inovasi bisa dilakukan dalam beberapa hal, ya. Yang pertama dalam berkaitan dengan pelayanan publik, yang kedua dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga dalam bentuk inovasi lain yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kemarin ya kita launching beberapa inovasi ini sebagai upaya kita meningkatkan daya saing daerah. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya kita Kabupaten Muna berada pada daerah dengan kategori daerah dengan tidak inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai inovasi daerah yang masih sangat kecil, yaitu 20,16, berada pada peringkat 316 dari 430 kabupaten yang mengikuti inovasi. Kemudian pada tahun 2021, penilaian 2021, kita Kabupaten Muna masuk dalam kategori inovasi, daerah inovasi, ya, berada pada posisi 216 dari 530 kabupaten yang ikut dalam inovasi daerah. Baik, ya menarik sekali Pak ya. Berarti memang di pemerintahan Pak Rusman ini bekerja luar biasa karena ternyata daya saing daerah meningkat nilai indeksnya. Terkait tadi Pak yang di launching kemarin Sani Mowala, kemudian Poin Tahu dan Kabanti yang juga malam hari ini kita adakan. Kira-kira menurut Bapak mana sih dari ketiga ini yang paling bisa bermanfaat untuk menyentuh tujuan daripada inovasi itu sendiri? Silakan. Terima kasih. Jadi seluruh inovasi yang dilahirkan dan kita launching kemarin pada hakikatnya itu akan bermanfaat pada masyarakat. Ya. Nah, itu adalah salah satu kriteria daripada inovasi. Ya. Selain dia bisa efektif, efisien, ya, berguna ya pada masyarakat, nah, itu adalah yang menjadi prinsip dari pengembangan inovasi pada suatu daerah. Dari pertanyaannya ya, dari 24 inovasi yang kita launching pada tanggal 31 Oktober, ya, saat ini yang sangat penting ya buat masyarakat Kabupaten Muna yang perlu adalah bagaimana informasi-informasi pembangunan ya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya, maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu bisa dipahami ya, bisa diketahui oleh masyarakat. Maka melalui inovasi Kabanti, Kabar Muna Barakati ini menjadi penting. Harapan kita Litbang sebagai koordinator inovasi di daerah juga bisa mengajak teman-teman kepala OPD ya, atau lembaga lain ya, termasuk DPRD untuk bisa memberikan informasi lewat inovasi ini kepada masyarakat. Saya kira demikian. Baik, menarik sekali Pak ya. Memang ternyata Balitbang sangat betul sekali memacu OPD lain untuk melakukan inovasi-inovasi daerah Pak. Nanti kita juga akan membahas mengenai kira-kira ketika daerah memiliki nilai indeks yang lebih baik, misalkan mencapai target sebagai kabupaten yang inovatif, kira-kira apa saja yang didapatkan, kan tentu berkaitan dengan reward Pak. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini Pak. Baik para penonton Kabanti ya, Kabar Muna Barakati. Kita lanjutkan pertanyaan tadi terkait reward. Tentu
beberapa pihak mengharapkan sesuatu dong terhadap apa yang mereka lakukan, apalagi ini kaitannya dengan inovasi. Apakah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ada reward bagi daerah-daerah atau misalkan SKPD yang berinovasi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah, Permendagri 38 2017 tentang inovasi daerah, ya, pemerintah akan memberikan insentif berupa fiskal kepada daerah-daerah yang masuk dalam kategori 10 besar, ya, daerah terinovasi di Indonesia. Untuk tahun 2021 ini klasternya telah dibagi, ya, untuk daerah kabupaten, kemudian kota, kemudian kabupaten tertinggal, kemudian kabupaten terluar dan terpencil. Demikian halnya juga dengan provinsi. Ya, untuk kita di Kabupaten Muna, ya, alhamdulillah tahun 2021 ini atas penilaian peningkatan kinerja dari SKPD dalam hal mendukung program inovasi daerah, ya, pada saat launching kemarin, kita telah memberikan insentif kepada OPD yang punya nilai ya yang baik. Jadi kemarin adalah Dinas Perindak, kemudian Badan Litbang sendiri dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, harapan kita bahwa di tahun-tahun yang akan datang, ya, kita akan mengikuti regulasi sebagaimana regulasi yang diatur dalam undang-undang, ya. Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi akan mendapatkan insentif daerah, tambahan dana insentif daerah dari kementerian, ya. Kemudian pula demikian halnya di daerah, ya. Kita berharap pemerintah daerah juga menyiapkan insentif buat daerah OPD yang mempunyai nilai inovasi yang baik. Nah, terima kasih. Menarik Pak. Memang secara psikologis kan Pak, orang mau bekerja hanya karena dua hal. Pertama tentu materi mungkin, ya. Lalu yang kedua adalah penghargaan. Mungkin kalau tidak bisa diberikan dalam bentuk materi, bisa diberikan dalam bentuk penghargaan. Baik, kemarin Pak saya melihat ada 24 atau bahkan 25 yang masuk terakhir saya lihat inovasi-inovasi baru dari OPD di Kabupaten Muna. Dari apa yang telah dihasilkan oleh OPD ini memang sudah sudah punya produk atau baru semacam rancangan seperti itu Pak. Kira-kira seperti apa? Ya, kemarin memang ada 24 atau 25 inovasi yang telah kita launching, ya. Keseluruhan inovasi ini akan melalui beberapa proses tahapan sebelum diikutkan dalam lomba inovasi daerah, ya. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang telah kita launching kemarin, ya, akan masuk dalam tahapan selanjutnya pada tahun 2022 untuk diuji coba. Sudah barang tentu dalam proses uji coba ini, ya, akan membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, Litbang sebagai organisasi yang menangani inovasi di daerah akan membuat keputusan kepala daerah berkaitan dengan inovasi yang 24 atau 25 kemarin. Sehingga dalam proses uji coba, ya, pada tahun 2022, ya, ini akan mendapatkan penganggaran. Sehingga akan terseleksi mana inovasi-inovasi yang bisa berjalan lanjut atau ada inovasi yang berhenti. Karena salah satu aspek penting dalam inovasi ini adalah yang pertama dia bisa bermanfaat buat masyarakat, ya, untuk kepentingan umum. Kemudian yang terpenting adalah bisa direplikasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Bukan hanya masyarakat Kabupaten Muna, tapi sudah tentu kita berharap masyarakat lain yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Menarik sekali Pak, ya. Jadi memang inovasi-inovasi ini hadir untuk peningkatan pelayanan publik, kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian Pak, saya tertarik sedikit dengan inovasi yang dihasilkan oleh Balitbang. Ada 3 Pak, ya. Di sana ada Sani Mawala yang mungkin kalau tidak salah kepanjangannya Sunday Morning, Mari Beribadah, Berolahraga, Berwisata, kemudian Berinovasi dan Bersilaturahmi. Kita bahas itu dulu Pak, ya. Jadi itu kan mengandung ada kata-kata wisata, olahraga,
kemudian ada kata ibadah, apa itu tidak overlap Pak terhadap tupoksi lembaga lain? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi inovasi Sunday morning bari beribadah, berolahraga, berinovasi, berwisata dan bersilaturahim. Ya, ini sebenarnya adalah pengembangan daripada kegiatan-kegiatan ataupun inovasi yang pernah atau sudah dilakukan oleh beberapa daerah lain. Karena intinya daripada inovasi ini adalah yang pertama dia bisa merupakan hal baru, yang kedua adalah bisa sebahagian atau seluruhnya hal baru, yang berikutnya adalah bisa merupakan pengembangan dari hal-hal yang sudah ada. Jadi Litbang membaca peluang ini untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang telah ada. Yang kita lihat selama ini adalah misalnya Car Free Day, ya. Car Free Day, ya, itu adalah hal yang hampir sudah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian kegiatan kuliner, ya, kemudian wisata itu juga sudah dilakukan. Yang ada juga di daerah lain, misalnya gerakan Jumat, ya, subuh Jumat berjamaah. Ya, kita di Kabupaten Muna mengambil inovasi baru, melakukan kegiatan Sunday Muala ini pada hari Ahad sesuai dengan namanya Sunday Morning. Ya. Sunday Muala dalam bahasa Muna adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Muna dimulai dari subuh hari sampai dengan terbit ataupun jam 7 sampai jam 9 pagi seperti itu. Wah, menarik sekali Pak ya. Memang acara-acara seperti Sunday Muala ini sudah banyak dilakukan di daerah lain Pak ya. Mungkin seperti Car Free Day atau Satmoring ya. Lalu kemudian saya pikir positif Pak ya, karena di sana ada ajakan ibadah juga ya. Mungkin Bapak nanti sebentar sebelum kita closing bisa sekalian ngajak, apakah di minggu ini di hari Sabtu, karena besok sudah hari Sabtu, mungkin atau hari Minggu nanti ya pelaksanaannya Pak ya, hari Minggu, karena yang minggu lalu cukup antusias masyarakat melaksanakan mulai dari salat subuh, lalu kemudian olahraga bersama, ada wisata kuliner di sana, dan mungkin Bapak juga bisa ngajak melalui forum Kabanti ini. Lalu kemudian Pak, kita lanjut di inovasi yang berikutnya, ini soal Kabanti. Menarik Pak ya. Sebenarnya tujuan diadakan program inovasi Kabanti ini untuk apa Pak? Ya seperti itu. Mungkin sebelum ke Kabanti mungkin saya tambahkan sedikit berkaitan dengan Sunday Muala. Ya. Yang baru di Sunday Muala ini adalah terbukanya peluang ya silaturahim antara masyarakat, ya, baik masyarakat pedagang atau seluruh masyarakat yang kita mulai dari aktivitas subuh, ya. Setelah selesai salat subuh berjamaah itu dilanjutkan dengan kuliah subuh, ya. Setelah itu dilakukan dengan diskusi baik menyangkut masalah agama maupun masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Karena pada acara salat subuh berjamaah ini diikuti oleh pimpinan pemerintah, dalam hal bupati, wakil bupati, dan DPRD, termasuk dengan pimpinan-pimpinan OPD. Ini adalah media untuk memberikan informasi jika ada hal-hal atau masalah yang ada pada masyarakat kepada pimpinan daerahnya. Dan yang menarik lagi bahwa silaturahim ini tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga dibuka peluang kepada umat-umat selain umat Islam atau non-Muslim. Ini bisa dilakukan setelah acara wisata kuliner, ya, akan ada pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain di luar Muslim. Yang berikut bahwa kita juga akan melahirkan inovasi-inovasi baru pada Sunday Muala ini, ya, karena sangat banyak masyarakat yang ikut, utamanya generasi-generasi muda milenial saat ini, bisa menunjukkan ya, kreativitas mereka ya, pada setiap hari Ahad ya, pada jam atau waktu dan tempat yang telah ditentukan. Saya kira itu. Selanjutnya berkaitan dengan Kabanti ya. Jadi ini yang melatar belakangi Badan Litbang untuk mengambil inovasi ini adalah bahwa masyarakat selalu menuntut bahwa Pemda Kabupaten Muna itu mempunyai anggaran APBD yang cukup besar, 1 triliun lebih gitu, tapi masyarakat tidak mengetahui apa saja yang dibangun oleh pemerintah.
ini menunjukkan bahwa ada hal yang putus, ya, informasi yang putus kepada masyarakat. Ya, kita berharap bahwa dengan Kabanti sebagai salah satu inovasi dari Badan Litbang, ini merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah berbuat, ya, dan ini akan disampaikan oleh kepala-kepala OPD, ya, ataupun DPRD, ya, anggota wakil-wakil rakyat terhadap dana atau APBD yang dituangkan dari tahun ke tahun, seperti itu. Ya, menarik sekali Pak ya. Dari dua inovasi yang dilahirkan oleh Litbang, memang sangat menarik, positif sekali Pak ya, karena baik Sani Mawala maupun Kabanti ini ternyata memang bukan hal baru, tapi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lalu memang ini Pak menarik untuk Kabanti ini. Ya, saya sebagai masyarakat sering melihat kan bahwa sudah berapa kali ganti kepemimpinan di Muna khususnya, tapi seorang bupati dianggap tidak membangun, padahal ada banyak anggaran-anggaran baik DAU maupun DAK dan lain sebagainya yang kalau tidak jadi pembangunan sebenarnya kan tidak mungkin Pak ya, mau ada pemeriksa di sana dan lain sebagainya. Ini menarik Pak. Jadi mudah-mudahan acara Kabanti ini bisa terus berlanjut, menjadi corong ya, menjadi wadah buat pemerintah untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan mungkin yang akan dilakukan. Berikutnya nanti kita akan bahas soal Kabanti, poin tahu yang ketiga Pak, agar masyarakat juga bisa paham tentang arti-arti dari pada inovasi daerah yang dihasilkan oleh Balitbang ini sendiri. Baik, sebelum kita lanjut Pak, kita lihat iklan dulu. Baik, kembali lagi di program Kabanti, Kabar Muna Barakati. Baik Pak, kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, yaitu mengenai inovasi ketiga yang dilahirkan oleh Pak Balitbang di tahun 2021 ini, yaitu poin tahu. Apa sih poin tahu itu Pak? Ya, poin tahu ya merupakan akronim dari partisipasi orang Muna dari tanah rantau, tetapi secara budaya Muna atau bahasa Muna, poin tahu ini adalah berarti saling menyapa, saling bersilaturahim. Jadi poin tahu ini menjadi salah satu inovasi dari Badan Litbang, melihat kita orang Muna mempunyai potensi yang sangat kuat ya dari sumber daya manusia kita ya. Kalau kita lihat bahwa masyarakat Muna, contoh di Sulawesi Tenggara, di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, 40% itu adalah menurut data statistik kurang lebih 40% itu adalah masyarakat Muna. Yeah. Dan secara akademik dan intelektual ya, banyak mereka berada di kampus ya. Ini khusus misalnya di Sulawesi Tenggara. Kemudian di beberapa daerah lain kita juga mempunyai tokoh-tokoh politisi ya yang sangat kapabel yang berada di Jakarta, dan beberapa entrepreneur ya, para pengusaha juga yang berada baik di ibu kota negara maupun di tempat-tempat lain di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Potensi ini saat ini kita belum memberikan manfaat ya yang sangat besar buat daerah ya, karena belum ada satu wadah ya ataupun jaringan komunikasi untuk menyatukan ya potensi-potensi orang Muna yang berada di luar daerah. Jadi poin tahu ini ya, partisipasi orang tanah rantau ya, kita berharap bisa memberikan sumbangan baik pemikiran ya dari sisi akademik maupun dalam aspek-aspek finansial yang lain. Ini terilhami dari bahwa sudah banyak inovasi-inovasi seperti ini, misalnya kita lihat persaudaraan Bugis ya, Bugis Makassar ya, sudah. Kemudian gerakan Seribu Minang ya. Poin tahu ini adalah selain gerak seperti ini, dia menggabungkan ya seluruh gerakan-gerakan yang ada di Bugis Makassar, kemudian Seribu Minang ya,
Dan saya berharap bahwa poin tahu ini kita lebih menitik beratkan pada bagaimana sumbangan pemikiran dari insan-insan akademik untuk membangun Muna ke depan seperti itu. Ya, saya pikir menarik Pak dari ketiga inovasi ini ya, yang Sani Mawala tadi. Memang saya lihat ya dampaknya mungkin dimulai dari salat subuh itu Pak. Itu menarik sekali Pak, karena ya ada banyak yang bilang ya ustadz-ustadz lah seperti itu ya bahwa sebuah daerah yang masyarakatnya beriman dan bertakwa insya Allah maju Pak. Mudah-mudahan itu juga bisa terjadi di Muna. Kita harap Muna bisa lebih baik ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak LM Rusman Emba dan Bapak Bahrun Labuta. Lalu kemudian Kabanti, memang ini juga bagus Pak kalau saya, karena Kabanti ini kan ya seperti tadi corong ya buat program pemerintah yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dan terakhir ini poin tahu, di daerah lain ada juga nama Seribu Minang Pak ya, kurang lebih mirip-mirip seperti ini mungkin ya poin tahu ini, karena kontribusi orang-orang lokal ya, orang-orang Muna yang sukses dari tanah rantau. Ya, lalu kemudian Pak, kita sudah bahas banyak ini soal inovasi ya, tupoksi, salah satu tupoksi daripada Balitbang. Sekarang kita akan bahas soal inti daripada Balitbang. Balitbang itu kan Badan Penelitian dan Pengembangan. Penelitian-penelitian seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh Balitbang selama ini, khususnya kepemimpinan Bapak. Pak. Terima kasih. Jadi memang Litbang ya, atau lembaga penelitian, kami sampaikan di awal tadi bahwa tugasnya tidak semata-mata pada penelitian, pengembangan, pengkajian dan perekayasaan, tapi juga ditambah dengan masalah melahirkan inovasi. Ya. Khusus berkaitan dengan kegiatan kelitbangan, alhamdulillah dari tahun ke tahun Litbang telah banyak melahirkan riset, baik riset dasar maupun riset lanjutan. Yang kita kerjasamakan ya dengan beberapa perguruan tinggi, baik di lingkup Sulawesi Tenggara maupun di luar Sulawesi Tenggara, ataupun kepada badan-badan riset yang lain. Sebagai contoh misalnya ya di perguruan tinggi Universitas Haloleo, ya, kemudian Universitas Hasanuddin, ya, kemudian yang terakhir adalah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saat ini telah bergabung dalam Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Khusus untuk tahun 2021, ya, Badan Litbang Kabupaten Muna melakukan riset ya yang dikerjasamakan kepada lembaga perguruan tinggi. Itu ada 8 judul kegiatan ya, terbagi dalam 2 poin besar. Yang pertama berkaitan dengan inovasi, berkaitan teknologi, dan yang kedua adalah berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Di bidang sosial budaya kita mengangkat riset berkaitan dengan nilai-nilai luhur, yaitu kajian tentang Kampua, ya, Katoba, Karya dan Polambu dalam perspektif budaya dan agama Islam. Kemudian dalam aspek teknologi, ya, kita saat ini lagi menyusun master plan pengembangan kawasan Teknopark yang kita namakan dengan Muna Marine Teknopark. Itu yang akan kita kembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira demikian. Ya, jadi mungkin itu baru master plan Pak ya, semacam gitu ya. Jadi saya lihat ada 2 sisi ya, ada sisi modernnya ya, Teknopark, juga ada sisi tradisionalnya. Menarik juga ini ternyata Balitbang ya. Lalu kemudian kita akan sedikit cerita-cerita lagi nih Pak. Ya, siapa tahu melalui forum ini, karena khususnya Kabanti ya. Ke depan mungkin beberapa OPD juga akan menyampaikan apa yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan melalui program Kabanti ini, atau gimana Pak? Atau hanya sebagai acara bukan yang rutin setiap minggu atau setiap bulan, atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Jadi kami sampaikan tadi bahwa inovasi ini akan melalui tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu ada tahapan uji coba. Ya. Jadi dalam uji coba ini kita berharap ya dalam waktu dekat ini, baik tahun 2021 ini maupun tahun 2022, semua OPD ya bisa
memberikan informasi tentang eh, tupoksinya, termasuk kegiatan-kegiatan yang di OPD-nya, baik yang bersumber dari dana APBD dan lebih-lebih yang bersumber dari dana APBN ataupun sumber-sumber pendanaan yang lain. Ya. Jadi kita berharap bahwa ini tidak berhenti sampai dengan launching, tapi malam ini Litbang telah membuka sebagai perdana untuk Kabanti ini. Kita berharap ke depan nanti di Pak Bupati, Wakil Bupati bisa juga menyampaikan secara keseluruhan visi misi beliau selaku kepala daerah kepada masyarakat melalui forum Kabanti ini. Nah, setelah itu akan diikuti dengan kepala OPD juga oleh Forkopimda. Kita harapkan bisa memberikan informasi berkaitan dengan tupoksi mereka, penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan tugas-tugas mereka, karena masyarakat juga banyak yang belum mengetahui tentang posisi daripada lembaga-lembaga vertikal yang ada di daerah. Baik Pak, menarik sekali ya, luar biasa. Badan Penelitian Pengembangan di bawah kepemimpinan Pak Syahrir, yang mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Nanti kita masuk di sesi terakhir Pak, tapi sebelum Bapak menyampaikan closing statement, kita lihat lagi pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di acara Kabanti pada malam hari ini. Kabar Guna Barakati masih bersama Kepala Balitbang, Bapak Insinyur Haji Syahrir MTP. Baik Pak, karena kita ini baru awal, baru launching, baru mulai, jadi tidak perlu lama-lama Pak. Jadi kita sudah masuk sesi terakhir, jadi kita minta closing statementnya Pak untuk tema pada malam hari ini, baik itu mengenai inovasi ataupun tentang kebalitbangan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi dalam rangka mewujudkan visi Bupati Muna 2021-2026, di mana Muna yang maju, Muna yang kuat, Muna yang berdaya saing, dan Muna yang sejahtera. Badan Litbang Kabupaten Muna akan mengambil peran, karena Badan Litbang Kabupaten Muna merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengawal kebijakan strategis dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD. Harapan kami Litbang akan keluar dari konotasi masyarakat yang saat ini Litbang dianalogkan dengan sulit berkembang, tapi ke depan Litbang akan menjadi badan yang elit ya, dan membanggakan. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Tentu untuk mencapai lembaga yang elit dan membanggakan, ini mesti didukung oleh beberapa hal, pertama berkaitan dengan sumber daya manusia kelitbangan, kemudian sarana prasarana kelitbangan, termasuk yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan dukungan dana dari pemerintah daerah. Tapi kami yakin ya, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Badan Litbang, khususnya pada tahun 2021 ini akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi pimpinan daerah untuk memberikan alokasi dana yang signifikan bagi pengembangan Litbang ke depan. Karena inovasi akan berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah, dan daya saing daerah akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muna dalam mengembangkan inovasi di daerah. Saya kira demikian. Baik ya. Unik tadi Pak ya, Balitbang itu badan elit dan membanggakan. Di Muna saya lihat kantornya kecil tapi ternyata punya visi besar. Luar biasa Pak. Mungkin untuk pertemuan Kabanti pada malam hari ini ya, para penonton di rumah, kita sudah banyak membahas mengenai inovasi-inovasi daerah yang dihasilkan oleh baik itu dari Balitbang maupun yang dihasilkan oleh OPD-OPD lain yang kemarin sudah di launching langsung oleh Bapak Bupati Muna, Bapak LM Rusman Emba bersama Pak Wakil Bupati Pak Bahrun, juga ada dari pihak BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga Rektor Unhalu juga turut menyaksikan
lahirnya launching inovasi yang luar biasa menurut saya, karena di tahun-tahun lalu nampaknya kurang lebih hanya 3 inovasi ya, tapi itu sudah mampu menaikkan indeks daya saing Kabupaten Muna, kurang lebih naik 100 ya Pak, 100 peringkat dari 300-an ke 200. Mudah-mudahan tahun depan di bawah kepemimpinan Pak Syahrir bisa ranking 1 di Sulawesi Tenggara dan mungkin masuk 50 besar di Indonesia. Demikian mungkin untuk pertemuan. Sebelum tutup, Ya, mungkin silakan saya Pak. ingin mengajak kepada masyarakat Oh ya, silakan. ya, bahwa inovasi Kabanti ya, ini menjadi salah satu ajang yang penting ya, yang menjawab daripada keluhan-keluhan ya masyarakat tentang pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Muna. Mudah-mudahan forum Kabanti ini bisa dilihat ya, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Muna, baik yang ada di daerah ini maupun di tanah rantau. Yang kedua berkaitan dengan inovasi Sani Mawala, insya Allah pada hari Minggu yang akan datang, lusa, ya, saya kembali mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari bersama-sama kita mengisi Sani Mawala ini dengan salat subuh berjamaah. Kalau waktunya cukup, ya, mari kita gabung salat subuh berjamaah di Masjid Al-Munajat Al-Markas Al-Islami, ya. Karena selesai salat subuh akan dilakukan kultum yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Muna, Dr. Anus Haji Bahrun El, ya, dan akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab baik menyangkut masalah aspek agama maupun pemerintahan. Terakhir saya mengajak ayo pada semua OPD kepada seluruh masyarakat, mari kita berinovasi. Hanya dengan berinovasi kita akan meningkatkan daya saing daripada daerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Jadi buat para penonton Kabanti pada malam hari ini, itu tadi Pak Kepala Balitbang mengajak kepada seluruh masyarakat, mungkin paling tidak seminggu sekali kita bisa salat subuh berjamaah di Masjid Al-Munajah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ada kultum di sana, mungkin sedikit siraman rohani yang mungkin tadi menurut Pak Kepala Balitbang akan dibawakan untuk minggu ini oleh Pak Wakil Bupati ya. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan olahraga. Mungkin di sana nanti buat para pedagang yang ngelapak ya. Jadi kalau bisa yang mau dagang tolong jaga kebersihan ya, biar Muna nanti kedepannya juga bisa dinilai sebagai daerah yang bersih ya, karena masalah kita di Muna mungkin juga adalah masalah sampah. Mudah-mudahan di acara Sani Mawala ini bisa menjadi sebuah acara yang bisa memberikan dampak positif bagi Kabupaten Muna. Mungkin untuk pertemuan Kabanti pada malam hari ini cukup sekian. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin akan bersama para kepala OPD lain, dan mungkin juga mungkin nanti kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sempat bisa hadir di studio sementara Kabanti ya. Kita harapkan itu untuk memberikan beberapa informasi-informasi yang penting untuk didengar oleh masyarakat. Ya, saya sebagai host pada malam hari ini yang juga host dadakan, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan informasi yang baik buat masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Akhir kata kami undur diri. Terima kasih sebelumnya buat tim Resolusi Media yang sudah support acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.